Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Nur Dalila dari kelas C1, NIM 2190302232. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam tanah, air, dan dirgantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Klasifikasi serta pengulangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan antara lain satu berdasarkan sumbernya, yaitu dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Biotik yaitu organik berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Sedangkan abiotik anorganik yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah dan besi. Yang kedua, berdasarkan persebarannya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam di mana-mana, misalnya matahari, air, udara, dan area pertanian. Yang kedua, sumber daya alam di daerah tertentu, misalnya tambang batu bara dan tambang emas. Tiga, berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, sumber daya alam bahan industri sebagai bahan baku industri, misalnya tanah liat dan belerang. Kedua, sumber daya alam bahan pangan sebagai bahan pangan baik langsung maupun pengolahan, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Ketiga, yaitu sumber daya alam bahan sandang sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. 4. Berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 1. Pembaharuan dengan reproduksi terjadi pada sumber daya alam hayati dan tumbuhan berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Kedua, pembaharuan dengan siklus, misalnya air, udara, terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang tidak cepat habis, misalnya intan, batu permata, dan logam mulia. Kedua, sumber daya alam yang cepat habis, misalnya bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. B. Penggolongan sumber daya alam antara lain dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Sumber daya alam materi. Kedua, sumber daya alam hayati. Ketiga, sumber daya alam energi. Dan keempat, sumber daya alam waktu. Terakhir, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibedakan menjadi 5. A. Penghijauan dan reboisasi. B. Sengkedang. C. Pengembangan daerah aliran sungai. D. Pengelolaan air limbah. E. Penertiban pembuangan sampah. Kedua, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang dibedakan menjadi 2, yaitu sistem pengelolaan formal dan sistem pengelolaan informal. Baik, kesimpulannya dari materi yang terdapat dalam materi yang sudah saya presentasikan tadi, terdapat dalam pokok bahasan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam itu adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sedangkan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Di sini kita dapat melihat bahwa sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuan, serta cara pengelolaan dan pemanfaatan, yang meliputi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi, dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Maka dari itu kita sadar bahwa betapa pentingnya peran sumber daya alam untuk kebutuhan dan kepentingan manusia serta pemanfaatannya. Baik, sekian dari saya, terima kasih.